Pertama kalinya kalau diketahui ada penyakit itu pada umur 3,5 tahun di biopsi. Jadi ada kayak sedikit tumor sebesar biji jagung di sebelah leher kiri Esther. Katanya dokter waktu di biopsi nggak apa-apa, nggak ditemuin sel ganas. Jadi tumor ini jinak. Nama tumornya adalah tumor neurofibromatosis, yaitu tumor syaraf. Pada tahun 2010, bulan Desember akhir, tiba-tiba tangannya Esther menjadi seperti ini. Yang telunjuk nggak bisa tutup dan yang keempat jarinya nggak bisa buka. Kalau ditekuk ini sakit, ini dibuka sakit. Terus kakinya yang kiri miring, jadi seperti begini kalau jalan. Tapi waktu di rumah sakit di CT scan, dari hasil CT scan, disuruh CT scan leher, dada, dokternya bilang akan melibatkan banyak dokter. Dokter semua kira itu semua masalahnya ada di tumornya Esther yang di leher sebelah kirinya itu. Jadi semua fokus pada di situ. Jangan harap mujizat katanya gitu. Terus saya konsultasi sama keluarga, terus disuruh ke Surabaya. Waktu di Surabaya ada dokter spesialis syaraf. Waktu ke sana profesornya curiga dengan kepalanya Esther. Profesor Sayed curiga dengan kepalanya. Terus suruh MRI, dari MRI itu baru ketahuan kalau dia di kepalanya Esther ditemuin kalau di dalam otak kepalanya Esther belah kanannya ditemuin ada tumor sebesar bola pingpong. Diameternya 5,5 cm. Kenapa dia sering pusing tumpah? Saya nggak tahu, saya dulu remaja seperti anak masuk angin atau gitu, tapi nggak tahunya ternyata itu ada tumor di dalam otaknya. Karena semakin buruk, akhirnya tanggal 16 Januarinya dimajuin operasinya. Pada waktu itu dibuatkan Vipishan, yaitu selang yang ditanam di atas telinga untuk sampai di atas pusar, supaya cairan yang di otak itu yang terhambat oleh tumor bisa berputar kembali. Tapi karena kesumbat, karena ada tumornya juga yang di sebelah leher, kesumbat itu akhirnya tanggal 9 atau 8 Januari 2011 juga dibuat lagi selang di belakang kepalanya Esther, ada 2. Cairan di otak tertutup tumor sehingga meledak, dia tumpah. Dari sejak itu ada efek sampingnya, yaitu Esther kehilangan keseimbangan. Saya sampai deg-degan terus karena tahu-tahu dia lagi jalan jatuh. Nanti dia duduk gini terdelosor ke sana. Jadi saya ini deg-degan terus melihat anak saya itu seperti itu. Penglihatannya makin menurun. Lalu mama sama papa konsul dengan dokternya Esther yang di Semarang. Katanya kalau nggak cepet-cepet dioperasi lagi nanti bisa makin buruk dan matanya nggak ketolong. Akhirnya 27 Mei tahun 2011 operasi lagi untuk ketiga kalinya, yaitu untuk buka tempurung otaknya, untuk pengambilan tumornya itu. Dokternya sudah bilang siap-siap. Tapi waktu dioperasi ternyata dokternya bingung karena batas otak dan batas tumornya itu nggak jelas, warnanya sama kayak pink kuku kita gini. Karena takut diambil, kecuil gitu otaknya, akhirnya dokternya cuma kikis sedikit aja, hanya beberapa butir dari tumornya Esther. Dokter lihatkan, ini bu tumornya, saya nggak berani ambil banyak dalam-dalam, takut otaknya kecuil, ada hanya berapa butir. Operasi yang diperkirakan 12 jam, cuman 4 jam. Itu luar biasa pertolongan Tuhan. Tanggal 9 Juni tahun 2011 itu ada doa KKR. Pada saat itu semua lagi berbahasa lidah atau berbahasa roh, pekan Pantekosta. Waktu didoain, Esther ditumpang tangan di kepalanya Esther merasa kayak kesetrum gitu. Tiba-tiba Esther rebah, lalu Esther berbahasa roh. Setelah akhir dari acara itu, Esther yang sebelumnya nggak bisa jalan, tiba-tiba Esther bisa berlari. Di situ Esther sadar kalau Esther bisa sembuh. Setelah di MRI lagi kembali, ternyata tumornya Esther tinggal 2,5 cm sampai sekarang dan nggak bertumbuh lagi. Tapi tahun 2016 kemarin, tiba-tiba pada bulan April penglihatannya Esther kembali menurun. Saya bersyukur sama Tuhan,
Tapi kadang saya merasakan kok kayak permainan ya, sebentar baik, sebentar drop, berapa lama kemudian dia ndak lihat lagi. Yang sebelah kiri disusul sebelah kanan. Jadi pertama kali kalau ngeliat benda gitu kayak tumpuk-tumpuk gitu. Waktu konsul ke dokter katanya kita kasih obat dulu aja selama 1 minggu. Kalau nggak bisa kita opnam aja. Masuk opnam bukannya tambah baik, malah semakin parah. Rambutnya obatnya terlalu keras, dia gini aja brodol. Akhirnya 1 minggu di rumah sakit, pulang. Penglihatan Esther kembali nggak bisa lihat sama sekali, telinganya Esther ikutan menurun. Jadi sebelah telinganya Esther kiri itu nggak bisa mendengar, tapi untungnya sebelah kanannya Esther masih bisa ketolong dan dibantu sama hearing aid sampai sekarang. Saya ngomong sama Tuhan, ya ampun Tuhan, aku ngomong komunikasi ini sama anakku gimana? Kalau nggak lihat, nggak ngomong, nggak dengar. Tahun 2019 kemarin, Esther kayak tiba-tiba kehilangan berat badannya. Esther gitu drastis banget. Esther kena Bartter syndrome. Bartter syndrome itu jadi kita kehilangan kalium, gak bisa naikin kaliumnya. Orang normal kaliumnya itu 3,5, tapi Esther hanya sampai mentok 2 aja. 2 itu udah paling tinggi. Sampai saya mikir, Tuhan ini belum selesai, tambah 1 lagi. Ampun. Saya bilang, kok ya anak saya ini kuat. Kalau bukan Engkau yang beri kekuatan, tidak mungkin. Saya cuma bisa nangis aja sama Tuhan. Aku nggak kuat melihat anakku menderita kayak gini kalau gitu. Tapi kalau Tuhan mau pakai dia, ya beri kekuatan supaya dia tahan menderita seperti ini. Aku nggak kuat, Mah. Buat apa aku seperti ini? Lebih baik aku mati aja, Mah. Aku suntik mati aja, Mah. Aku dieutanasi aja, Mah. Sedih saya waktu dengar itu. Dan sebagai orang ibu, kalau lihat anaknya seperti itu, kasihan ya. Dia cerdas, dia pinter. Harusnya dia kuliah semester 5. Tapi dia cuma sampai kelas 5 SD. Keputusannya kita angkat tangan. Serahkan pada Tuhan. Sebelum dia nggak lihat, saya pernah ajak Esther pelayanan di SOS Semarang. Kita berdoa untuk orang-orang sakit di rumah sakit Rogorejo. Dia pandai berdoa, omongannya itu menguatkan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Esther benar-benar capek banget masuk rumah sakit terus. Esther pengen selesai, Esther pengen cepat sembuh. Waktu itu Esther dengar suara Tuhan, iya Esther, iya kamu yang sabar ya. Esther selalu jawab, ya Tuhan terima kasih. Tapi Esther cuma kayak kumat pamit. Tapi waktu itu Esther sadar, tiba-tiba Esther bisa bicara. Tadinya yang tidak bisa bicara, karena masuk lagi, dia ngeluh sama Tuhan, Tuhan dengar langsung, dia bicara. Pada saat itu, di jam yang sama, tim SOS juga berdoa untuk Esther. Nyambung, Esther juga omong capek, Tuhan dengar doa-doanya Pak Stefanus dan tim SOS Semarang, didengar Tuhan. Esther bisa bicara waktu itu. Dan mulai sejak itu, penglihatannya Esther mulai membaik. Yang dari sebelumnya buta total, sekarang matanya Esther sudah lumayan. Yang kiri sebenarnya masih belum bisa melihat, tetapi yang kanan bisa melihat, tapi ngeblur-ngeblur juga garis-garis aja. Tapi ya sudah, puji Tuhan, bisa tetap sedikit melihat, bisa sedikit membaca juga. Setelah itu dia Ma, aku sudah ditolong Tuhan. Aku mau menolong orang lain juga. Caranya, aku mau melukis, menggambar. Nanti dapatnya berapa, separuh mau tak sumbangkan, katanya gitu. Esther kan karena emang suka hobi gambar dan gambar, Esther mulai gambar sedikit-sedikit menggambar dengan gambar karikatur. Esther jadi kayak jualin gambar-gambarnya Esther. Terus ada orang yang kirim provide
kirim fee ke Esther, lalu setengahnya itu Esther bagiin ke orang-orang yang kayak membutuhkan. Kita semua tahu apa yang kita alamin, apa yang kita hadapin, mungkin itu berat. Tuhan itu kasih tujuan yang terbaik untuk kita. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bangun, itu berarti masih ada tujuan Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita. Kita nggak boleh pantang menyerah, kita harus tetap setia sama Tuhan sampai Tuhan nunjukin, ini loh aku tuh mau buat ini ke kamu. Dan sampai akhirnya kita pulang ke rumah Tuhan dan Tuhan bilang, well done, you have a great job.